Sehat-sehat semua ya? Sehat, Pak. Hadir semua ya? Ya, terima kasih. Kalian sudah semangat berangkat dari rumah untuk kita mengawali pembelajaran kita hari ini. Walaupun musim pandemi, kita harus tetap semangat belajar dan tetap melakukan protokol kesehatan. Angga, pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Angga. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar menganalisis tentang pengendalian hama penyakit pada tanaman pangan. Bapak mau tes ini, apa kalian masih ingat apa tidak pembelajaran kita sebelumnya? Bagaimana teknik pengendalian secara terpadu? Siapa yang tahu? Ya, Rahma. Teknik pengendalian secara terpadu yaitu perpaduan beberapa teknik pengendalian secara serasi dengan memperhatikan aspek lingkungan. Iya, kalau bagus jawabannya Inang. Kemudian kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Di sini adalah mengenai menganalisis kesuburan tanah. Apa yang informasi yang kalian peroleh dari gambar ini? Ya, Pak. Ya? Tanah humus. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, Pak. Ya. Tanah yang subur, Pak. Tanah yang subur, ya. Jadi kalau kesuburan tanah itu apa? Kira-kira. Ya? Keadaan Ya. tanah di mana tata air, udara, dan unsur hara dalam keadaan cukup seimbang dan tersedia sesuai kebutuhan tanaman baik fisik, kimia, dan biologi tanah. Iya, bagus sekali ya. Sebelumnya kita sudah membagi kelompok ini ya. Kelompok yang pertama di grup WA yaitu kelompok Zeamais. Yang mana Zeamais? Ya, kelompok Zeamais. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok Orija Satipa. Ini di sini ya, nama. Dan kelompok ketiga adalah kelompok Manihot. Kelompok Zeamais ya. Ya, tolong presentasikan. Nah, bagaimana kemarin ini kesuburan fisika? Solum adalah lapisan tanah. Tekstur adalah perbandingan antara fraksi pasir, debu, dan liat. Struktur adalah susunan partikel-partikel tanah yang membentuk araget tanah. Ada pertanyaan ke kelompok Manihot ya? Mengapa kadar air tanah berbeda-beda di setiap jenis tanah? Oh iya. Ada yang bisa menjawab dari kelompok satu? Karena distribusi dan ukuran prioritas yang berbeda pada jenis tanah, makin tinggi prioritas tanah, makin rendah kemampuan menyimpan air, dan begitu juga sebaliknya. Iya. Jelas ya. Kelompok apa? Orija Satipa ya? Nah, siapa yang mau presentasikan? Ya, Fatin ya. Bacakan yang kalian temui. Kesuburan tanah kimia meliputi kadar unsur hara tanah, pH tanah, KTK, kejenuhan basah, keasaman. Mengapa tanah itu bisa jadi asam? Ini ada yang bisa menjawab? Ya. Karena berkurangnya kation kalsium, magnesium, kalium, dan natrium, unsur-unsur tersebut terbawa oleh aliran air ke lapisan tanah yang lebih bawah atau hilang diserap oleh tanaman. Kelompok Manihot. Ya, siapa yang presentasikan? Ya, silakan lah. Kesuburan tanah geologi meliputi bahan organik tanah, flora dan fauna tanah, interaksi mikroorganisme tanah dengan tanaman atau simbiosa, polusi tanah. Ada pertanyaan ke kelompok Manihot dari kelompok lain? Saya Pak. Ya, Lydia. Tadi disebutkan hubungan mikroorganisme dengan tanaman bersifat simbiosis. Tolong uraikan bagaimana hubungan simbiosisnya. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, Nisa. Mikroba tinggal dalam tanaman, sedangkan tanaman mendapatkan unsur hara dari mikroorganisme. Contohnya pada kacang-kacangan, bintil akar dan bakteri Rhizobium penghasil nitri. Iya. Bagus pertanyaannya dan jawabannya juga bagus itu. Hubungan tanah dengan tanaman adalah unsur hara. Dan
air. Ada pertanyaan mengenai ini? Saya Pak. Ya. Mengapa unsur hara, nitrogen, fosfat, dan kalium lebih banyak ditambahkan ke dalam tanah? Oh iya, ada yang bisa menjawab? Ya. Mas? Karena mereka unsur hara makro yang paling banyak dibutuhkan dalam fotosintesis, pembesaran sel, pembentukan buah, dan lain-lain. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Ada lagi pertanyaan mengenai ini? Saya Pak, Iya. bagaimana cara tanaman untuk menyerap unsur hara? Ada yang bisa jawab ini? Ya, Pak. Ya, silakan. Tanaman menyerap unsur hara bisa dalam bentuk gas dan ion, diserap melalui mulut daun atau stomata dan akar dalam bentuk anorganik untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Iya, bagus sekali jawaban dari Timbul ya. Evaluasi kesuburan tanah dapat dilakukan dengan cara visual, dari analisa tanaman dan dari analisa tanah. Kalian tonton video ini dengan seksama tentang jenis-jenis tanah. Ya, Bapak tayangkan ya. Pertanyaan mengenai jenis-jenis tanah ini dengan dari yang Bapak tayangkan tadi? Ya, ini. Bagaimana cara kita mengetahui jenis tanah yang cocok dengan tanaman yang kita budidayakan, Pak? Saya Pak. Ya, Dengan melakukan analisis tanah yang bertujuan mengetahui kandungan unsur hara pada jenis tanah. ada yang kurang jelas atau mau bertanya tentang pH tanah? Saya Pak, Ya, standar. jika pH tanahnya di atas 7, bagaimana cara menurunkan pH-nya agar menjadi netral? Ada yang tahu ini? Saya Pak, Ya. dari literatur yang saya baca dengan menggunakan bubuk belerang Pak. Ada yang bisa menambahkan? Lagi? Ya. Dengan menambahkan pupuk kompos atau pupuk kandang yang bersifat asam. Bagus. Di LKPD keterampilan kalian sudah melaksanakannya. Ini tinggal LKPD pengetahuan. Dibagikan standar kepada kawan-kawannya. Ya. Dari gambar kacang tanah di bawah ini, mengapa daun sebelah kiri nampak kuning? Coba analisis gejala defisiensinya. Bapak akan memberikan literasi. Ini sumbernya dari Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. Kerdil. Dan yang ini batangnya keunguan. Ya. Batangnya keunguan. Itu kekurangan unsur P. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini? Mengapa sering terjadi klorosis jika terjadi kekurangan unsur hara pada tanaman? Siapa yang bisa menjawabnya ini? Saya Pak, Ya, Adi. karena hilangnya zat hijau daun atau klorofil. Ada yang bisa menambahkan? Ya. Jika unsur hara yang membentukkan pigmen klorofil seperti nitrogen, fosfat, dan kalium, maka proses fotosintesis akan terhambat. Bagus. Dan selanjutnya Bapak akan meminta kalian mempresentasikan hasil praktek kalian dari JMIS dulu. Ya, silakan Nak. Hasil praktek kami, daun berwarna hijau pucat sampai kuning pucat ukuran dan lebih kecil. Ya. Dan akhirnya banyak juga yang di daunnya gugur serta pertumbuhan tanaman kerdil. Ke kelompok Orija Sativa. Presentasikan Rahma. Kami akan mempresentasikan tentang gejala defisiensi pada perlakuan penanaman kacang tanah tanpa aplikasi pupuk fosfat. Hanya aplikasi nitrogen dan kalium sesuai LKPD. Ya. Hasil diskusi kami yaitu gejala kahat unsur P biasanya mulai muncul pada tanaman umur 30 hari. Ya. Tanaman yang kahat unsur fosfat pertumbuhannya kerdil. Seperti ini contohnya. Ya. Ukuran daun kecil, batang atau daun berwarna keunguan karena akumulasi antosianin. Seringkali batang lebih keras. Ya. Selanjutnya presentasi kelompok manihor.
dipresentasikan siapa? Sama Jija, sama Siti. Ya, silakan. Kami dari kelompok Manihot akan mempresentasikan tentang gejala definisi pada pelakuan penanaman kacang tanah tanpa aplikasi pupuk kalium, hanya aplikasi N dan P sesuai LKPD. Ya. Hasil praktek kami. Gejala kehat unsur K mulai nampak pada daun tua, yaitu timbulnya klorosis warna kuning di antara tulang daun atau sepanjang tepi daun. Pada kekahatan yang parah, klorosis meluas hingga mendekati pangkal daun dan hanya meninggalkan warna hijau pada tulang daun, dan selanjutnya daun mengering. Kita mulai sesi tanya jawab. Mengapa tanaman kacang tanah yang mengalami defisiensi kalium tepi daun menjadi kuning? Apa tuh jawabannya? Dari Penny. aplikasi yang saya baca, kalium dapat meningkatkan daya tahan terhadap kekeringan, sehingga pada tanaman yang mengalami defisiensi kalium tepi daunnya menguning akibat kurangnya daya tahan akibat kekeringan. Ya. Ada yang menambahkan dari kelompok? Ya, tambahkan. Enggak. Kalium juga berfungsi mengatur pembukaan stomata, dan jika kekurangan unsur kalium maka proses pembukaan stomata akan transpirasi dan respirasi tidak stabil. Iya. Bagaimana cara konservasi tanah yang kurang unsur hara N? Nah, kelompok. Ya, Mama. Dengan mengembangkan bahan organik tanah yakni dengan penggunaan pupuk kompos, pupuk hijau, mokhasil dan lain-lain. Ada tambahan? Iya. Sebelum tanam dilakukan inokulasi terlebih dahulu untuk memperbanyak bakteri Rhizobium penghasil N dalam udara. Bagus jawabannya ya. Kemudian siapa yang belum bertanya? Kelompok berapa? Mengapa ada defisiensi unsur P pada kacang tanah, batang menjadi keras dan berwarna keunguan? Siapa yang menjawab? Iya. Karena terjadinya akumulasi antosionin sehingga batang berwarna ungu. Kemudian batang menjadi keras akibat proses pengangkutan unsur hara tidak lancar dan hanya terkonsentrasi batang. Iya. Terima kasih anak-anakku. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian praktekkan, ya. Dari pembelajaran kita ini kita akan menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari. Apa yang bisa kita simpulkan? Siapa kira-kira? Ya, Madma. Gejala defisiensi N terlihat klorosis daun sehingga daun menguning. Iya. Ada menambahkan lagi? Patin. Gejala defisiensi P terlihat batang menjadi keras dan berwarna ungu. Iya. Ada lagi menambahkan? Ya. Gejala defisiensi K klorosis di pinggir daun, Pak. Ya. Ini bagus. Ini mewakili gejala defisiensi masing-masing ya. Kalau Bapak tambahkan, kesimpulannya adalah praktek kalian itu berpengaruh nyata terhadap perlakuan kalian. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas cara pembuatan organik ya. Di Angga pimpin kawannya untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Setelah berdoa, terima kasih Angga. Sampai jumpa di